Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayo ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina al-jadid fi hadhihi al-lailah, nad'ukum awalan ila du'a illahi wa munajat ilaihi awalan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali berdoa kepada Allah dan bermunajat kepadanya untuk kita semua, untuk kita yang ada di sini yang sudah join ataupun yang belum, juga untuk keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya yang sakit di antara kita dan mereka semua, semoga Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit di antara kita Allah berikan kemudahan. Yang sedang memiliki masalah di antara kita Allah berikan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dan semoga Allah pun berikan kepada kita selalu keberkahan, perlindungan, penjagaan, kemakmuran, kejayaan, serta keberhasilan dalam semua yang kita lakukan. Dan kita selalu semoga bisa menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas semua limpahan karunia yang telah Dia berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi barakati ummil Quran wa bi wasilatiha wa bi wasilatihi wa kadzalika bi sirrihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wa ya ilahan nasi ajma'in. Oh, baik, Ibu Rohani tidak ada audio ya. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk pelajaran kita yang baru. Masih judul yang lama yang sama kemarin, yakni Waladun Najibun. Pada malam hari ini silakan Bapak Ibu lihat buku kita Al-Mumtaz Al-Mujallad Al-Awwal atau Al-Juz'ul Awwal As-Safhah At-Thaminah wal Arba'in. Silakan Bapak Ibu lihat buku Al-Mumtaz jilid 1 halaman 48. Halaman 48. Ya, silakan lihat ya. Meskipun Bapak Ibu tentu saja sudah paham cerita yang kemarin sudah kita ulas, Waladun Najibun, namun kiranya perlu juga kita bahas mufradat, karena tujuannya sambil memahami mufradat setiap kata, sambil lihat semua kata dan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lain dari setiap kata, sambil dikaitkan nanti dengan sorof dan tasrif. Silakan Bapak Ibu lihat ya di halaman 48.
Coba saya tuliskan di screen ya. Di situ ada tulisan khalifatun. Khalifatun. Di situ kalimatnya khalifatun adalah ma mana khalifatun? Maknahu. Nah ini sambil kita belajar laisa ya. Imamun laisa fauqahu imamun. Khalifatun ya. Khalifah dia kata khalafa artinya pengganti, suksesor ya, pengganti. Imamun pemimpin laisa fauqahu yang tidak di atasnya imam lain. Jadi pemimpin yang tidak dikendalikan oleh pemimpin yang lain. Laisa fauqahu imamun. Kita sudah belajar laisa ya. Imamun ini adalah isim laisa. Kemarin di grup Pak Haji kalau tak salah itu membahas tentang men-share ayat Al-Quran yang ada laisa kamitsli syai'un, begitu ya? Ya Pak. Ya, kalau tak silap. Terus ada yang lain apa? Saya lupa. Nah, ini laisa fauqahu imamun. Fauqahu ini khabar laisa muqaddam. Pemimpin yang tidak yang di atasnya tidak ada lagi pemimpin. Jadi tidak dibawahi. Kalau bahasa Indonesia bilangnya begini, pemimpin yang tidak dibawahi oleh pemimpin lainnya. Nah, itu kalau bahasa Indonesia. Bahasa Melayunya bagaimana? Pemimpin tertinggi lah, pemimpin tertinggi. Nah, begitu aja. Pemimpin tertinggi ya. Baik. Yalihi najibun. Nah, najibun kemarin saya sudah bilang artinya cerdas ya. Nah, tapi di sini ada kalimat maknahu zakiyun. Tuh, zakiyun. Zakiyun cerdas. Atau arti yang lain fadilun. Fadilun nafisun. Fadil maknahu orang yang utama. Orang utama, fadil. Nafis berharga. Nafisun. Bapak Ibu tahu nafsun ya? Mana nafsun? Diri. Jiwa atau diri. Jiwa. Nah, diri atau jiwa itu nafis, berharga. Makanya sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki jiwa itu berharga. Maka disebut kata nafisun. Lalu ajlasa. Nah, ajlasa ini mazid atau mujarrad? Asbat fadilun itu apa maknanya Ustaz? Fadil utama. Utama. Utama itu apa ya? Bahasa sana? Fadil utama apa ya? Sama Ustaz. Sama ya? Baik. Fadilun nafisun. Utama, nafisun berharga. Ajlasa ini mazid wajan satu ya, tambah a di depan. Maknahu ja'ala yajlis. Ja'ala yajlis. Ja'ala membuat, membikin. Ja'ala yajlis membikin duduk. Tuh. Nah, kalau kita terjemahkan bahasa kita berarti mendudukkan. Mendudukkan. Ja'ala yajlis menjadikan orang lain duduk. Nah, lalu yang lainnya samin. Nah, kemarin sudah diulas tapi ini ada tambahan ya. Saminun maknahu golin. Golin asalnya goliun. Ada lagi kata yang lain kathirus saman. Kathir as-saman. Mana saman? Saman price ya. Kathirus saman berarti mananya high price ya. Ada low price, ada high price. High price. Mahal Ustaz, mahal. Mahal, ya benar. Samin, golin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau nyebut kata mahal, itu boleh golin, boleh samin. Samin. Jadi kata saman. Saman harga, samin berharga atau mahal. Berikutnya lagi wazir. Nah, ini ada kalimat bagus nih. Wazirun maknahu man yu'ayyinhul malik. Belajar memahami makna ya, terjemahan dari setiap kata. Man yu'ayyinhul malik au raisul wuzara au raisul jumhuriyah.
Man yu'ayyinul malik aw sahibus sultah aw sahibus sultah aw sahibus sultah al-ulya liyatawalla, panjang ini, liyatawalla syu'unad daulah. Satu kata kita jadi tahu banyak maknanya, kata yang lain. Fasta'inu bi ra'yihi, panjang sekali. Fasta'inu bi ra'yihi wa tadbirhi. Wa tadbirihi. Nah, wazir itu artinya adalah man yu'ayyinul malik. Siapa yang bisa menerjemahkan man yu'ayyinul malik? Terjemahkan ke bahasa kita, Melayu atau Indonesia. Man, orang. Yu'ayyinul malik, Orang-orang yang membantu raja. bukan. Kerajaan. Yu'ayyin bukan yu'in. Baik. Yu'ayyin ini mujaradnya ana kan? Lalu ini asalnya ada ya kan? Jadi ayana kan? Ayana. Nah, Bapak Ibu harus tahu ada ana, awana, ada ana, ayana. Ana, awana ini wazan 7, kola, soma. Kalau ana, ayana wazan 9, saro, sayaro. Madinya sama, mudorenya berbeda. Mananya beda ini? Kalau ana, awana artinya help, menolong. Makanya tadi Bu Laila nyebut menolong ya. Nah, Yes. kalau ana, ayana artinya menentukan. Yang ini apa Ustaz? Menentukan, Bu. Ayana. Apa ya menentukan itu? Englishnya mungkin ini ya, determine. Melantik ya Ustaz? Bukan. Menentukan. Apa? Choose. Elect. Determine, menentukan. Apa ya menentukan? Memilih. Memilih, Sama. menetapkan. Sama Ustaz, menentukan juga. Sama ya? Oke, baik. Baik. Nah, lalu ditambahkan tasdid pada ain fi'il, maka menjadi ayyana. Tuh. Ayyana yu'ayyinu. Tuh Bapak Ibu lihat ya, ana madinya sama. Tapi ada awana, ada ayana. Mananya berbeda. Nah, man yu'ayyinuhu, orang yang menentukannya raja. Nah, nerjemahkan begitu tak elok, tak enak. Nah, ini yu'ayyinu fi'il mudhari, fi'il. Ada hu domir kan, berarti maf'ul bihi kan? Ya. Al-maliku fa'il. Nah, berarti fa'ilnya di belakang setelah maf'ul bih. Nah, saya pernah sampaikan, apabila ada maf'ul bihi mendahului fa'il, maka menerjemahkannya dipasifkan. Sehingga kalimat man yu'ayyinul malik menerjemahkannya adalah orang yang ditentukan oleh raja. Al-maliku king, raja. Au sahibus sultatil ulya, atau pemegang kekuasaan tertinggi. Sultah itu kekuasaan, dari kata sultan. Orang yang ditentukan oleh raja atau pemegang kekuasaan tertinggi, liyatawalla. Nah, yatawalla. Tebak ya sorobnya nih. Yatawalla, mazid atau mujarad? Mazid. Mazid. Apa fi'il madinya nih? Tawalla. Tawalla, tuh bagus. Apa tambahannya? Huruf apa? Ada syaddah. Tak dan syaddah. Mujaradnya apa? Alah. Walia. Sorry. Kan tambahannya tak sama tasdid.
Betul tak? Ya. Wazan berapa ini masjidnya? Wazan 4. Tasdid. Ya, maaf, wazan 5, bukan wazan 4. Ta dan tasdid. Ya a, ya a. Waliya, yali, terus tawalla, ya tawalla. Liya tawalla. Ya tawalla ini artinya adalah mengurus. Sama ya, di bahasa Singapura juga mengurus ya. Ya, betul, Ustaz. Mengurus. Tawalla. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, tawalla ini maknanya tidak satu, ada beberapa. Tawalla maknanya boleh mengurus, mengelola. Juga maknanya ada yang lain, yakni menyimpang. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, nanti berikut itu ada apa? Wa amma man kadzdzaba wa tawalla. Itu kan ada ya? Ada di ayat di surat yang lain, maaf ya saya lupa. Ada kalimat begini. Wa amma man kadzdzaba wa tawalla. Adapun orang yang berdusta dan menyimpang atau berpaling. Berpaling. Jadi tawalla ini maknanya bisa menyimpang, berpaling. Berpaling ke belakang gitu ya, berpaling. Tidak menghadap. Juga bisa maknanya mengurus atau mengelola. Nah, kapan kita gunakan tawalla maknanya mengurus, kapan kita gunakan tawalla maknanya berpaling, lihat konteks. Nah, lihat tawalla syu'unad daulah, untuk mengurus urusan kerajaan atau urusan negara. Daulah itu negara. Daulah itu negara, Bapak. Bahasa Inggrisnya state. Kalau government bahasa Arabnya apa government? Perintah. Gimana, Abang? Perintah. Hukumah. Hukumah itu government. Nah, kalau state, negara ya, itu daulah. Nah, ini kita perlu tahu. Seringkali orang salah memahami istilah-istilah ini. Syu'un urusan, Ustaz. Ya, betul. Syu'un jama' dari sya'nun. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hukumatun daulatun. Nah, kalau country bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arabnya apa? Bilad. Biladun. Tuh. Atau baladun. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Balad itu country. Kalau daulah state, negara. Ini negara ya, negara. Country itu negeri. Government itu pemerintahan. Ustaz, kalau ibu negeri apa Ustaz? Asimah. Capital lah. Capital. Asimatun, capital. Asimah. Asimatun ibu negeri atau capital. Asimatu Indonesia Jakarta, atau tahun depan 2024 IKN, ibu kota Nusantara di Kalimantan, mau berpindah. Asimah. Baik. Nah ini ya, ini perlu kita tahu ya. Baik, kita lanjutkan. Fayasta'inu bi ra'yihi wa tadbirihi. Yasta'inu. Coba tebak Bapak Ibu, yasta'in fil apa ini? Mazid. Mudhari. Madinya apa? Ista'ana. Bagus. Ista'ana. Mujaradnya macam mana?
Ana. 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 Coba tebak, ana awalnya atau ana ayana? Ayana. Ana ayat. Ayana. Awana lah. Ni Ayana. menolong. Menolong. Menolong ini. Awana. 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 Nah, ana menolong. Istana meminta tolong. Apabila ada alif sinta, maknanya meminta, memohon. Istana yasta'inu, memohon pertolongan atau memohon bantuan. Bira'yihi wa tadbirihi. Tadbir. Tebak Bapak Ibu, tadbir ini fi'il apa isim? El. Isim. Isim dong. Ini kan ada bira'yihi wa tadbirihi. Berarti Isim. matuf pada ro'i, majrur oleh bi kan? Berarti isim. Isim masdar ini Bapak Ibu. Terkecoh oleh tak di depannya. Dikira ini fi'il mudhari ada tak di depan. Nah Bapak Ibu, ini saya beri rumus ya. Ini di sorab kita belum belajar, tetapi ini bisa kita jadikan pegangan. Tadbirun, tafkirun. Apalagi misalnya yang lain. Oke, sebentar. Tandimun. Ada berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Huruf keempatnya apa? Akara, nazama. Huruf keempatnya apa? Dan Ya. tanzo. Huruf keempatnya ya. Ada 5 huruf. Huruf keempatnya ya. Dan huruf pertamanya tak. Maka ini meskipun ada tak di depan, di hadapan, ini bukan fi'il mudhari. Kalau kita menemukan isim terdiri dari 5 huruf, huruf pertamanya ta dan huruf keempatnya ya, maka ketahuilah ini adalah isim masdar dari mazid wazan 3, yakni tambahan tasdid pada ain fi'il. Maka tanzimun ini fi'il madinya adalah nazoma. Nazoma. Mazid satu huruf tambahan tasdid pada ain fi'il. Tafkirun berarti fi'il madinya apa? Fakar. Fakkara. Tadbirun fi'il madinya apa? Dabbaro. Dabbaro. Ini rumus. Banyak yang lainnya. Misalnya kata yang lain. Takfirun. Fi'il madinya? Kaffaro. Kaffaro. Satu lagi biar 5 ya. Contoh yang lainnya lagi misalnya tasji'un. Fi'il madinya apa? Sajjaba. Sajja'an. Sajja'an. Sajja bertasdid. Tuh. Sajja'an. Nah, ini rumus. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menemukan isim 5 huruf, huruf pertama berupa ta dan huruf keempat berupa ya, memanjangkan kasroh sebelumnya, maka pastikan itu adalah isim dari fi'il madhi mazid wazan 3, yakni tambahan tasdid siddah pada ain fi'il. Itu syajja tasji'un. Kalau misalnya dibalik kita menemukan kata syajja, isimnya macam mana? Tasji'un. Kafara isimnya macam mana? Takfirun. Nazama tanzimun. Fakkara tafkirun. Dabbaru tadbirun.
Darroba? Tadbiru. Darroba bukan dabbaro. Dari Dabbar. Ada darroba, ada dabbaro Bapak Ibu. Darroba. Tadrib. Tadrib. Darroba tadribun, dabbaro tadbirun. Begitu. Begitu ya rumusnya. Ini bisa kita pegang. Karena kata-kata seperti ini sering kita temukan. Salama, Taslimun. taslimun. Sering dengar ya kata taslim ya. Sering. Taslim itu dari kata salama. Jadi taslim isim dari salama. Yang nanti maknanya sama dengan fiilnya. Tanzimun maknanya adalah pengurusan, pengelolaan, pengaturan. Nazoma berarti mengatur. Tafkirun artinya berpikir atau memikirkan. Fakkaro juga sama, memikirkan. Tadbirun pengurusan, pengelolaan. Dabbaro mengelola atau mengurus. Begitu seterusnya. Tes kalau alama ta'lim. Nah, alama isimnya macam mana? Ta'limun. Iya, begitu. Alama mengajar, berarti taklimun mengajarkan atau pengajaran. Tuh. Alama. Hasana, Tahsinun. tahsinun. Wah, mudah sekali nih. Jawada, Tajwidun. tajwid. Kita sudah belajar ilmu tajwid kan? Ilmu membaca Al-Quran kan? Dengan baik. Tajwid, tahsin. Nah, sekarang saya tuliskan ini. Kita mungkin sering dengar ya kata ini. Atau sering ucapkan pula. Tahfizun. Fi'il madinya macam mana? Hafizun. Hafizun. Hafazah. Hafizah. Hafiz. Hafazah. Hafazo bertasdid. Hafazo mazid. Tahfizun. Hafazo. Kalau tafsirun, sering dengar kata tafsir kan? Tafsir. Tafsara. Tafsir. Fassara. Fassara. Tuh. Ibu tahu kan ada istilah jamak taksir ya? Ada kata jamak taksir kan? Taksir. Madinya macam mana? Fassara. Kasaro. Begitu seterusnya. Ustaz, tadi jawada maknanya apa? Kalau itu tajwid, kita belajar tajwid kan hukum-hukum dalam Al-Quran. Kalau jawada maknanya apa? Memperbaiki. Memperbaiki. Memperindah, maaf. Memperindah atau memperbaiki boleh. Memperindah. Kalau tajwid maksudnya memperelok. Ilmu memperelok bacaan Al-Quran. Tajwid kan hanya digunakan dalam membaca Al-Quran, bukan dalam bahasa Arab. Kalau kita ngobrol nih, bual-bual, bicara bahasa Arab, itu tidak perlu tajwid. Tidak perlu panjang 5 harokat atau 5 mad arid li sukun, tidak perlu, tak usah. Mana pun tak payah Ustaz Ya, yang tajwid itu diperlukan untuk baca Al-Quran. Hadis pun tak perlu Ghairil ya. maghdubi alaihim waladdallin. Doanya panjang 5 harokat, mad arid li sukun 5 harokat. Itu baca Al-Quran. Kalau kita sedang baca bahasa Arab biasa, tak perlu begitu. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini bacaan biasa, bukan membaca sebagaimana Al-Quran. Bukan sebagaimana Al-Quran yang dibaca secara khusus gitu. Kalau hadis Pak, Hadis tidak perlu seperti Al-Quran. Tajwid, tahsin itu digunakan untuk baca Al-Quran. Hadis tak perlu. Tak perlu menggunakan ilmu tajwid, ilmu tahsin tak perlu. Misalkan apa tajwid? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salatin. Tak usah begini.
Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Tak usah. Itu sebab sore pun tak habis, Pak. Penat. Penat. Lama nanti. Oh, pun sama. Ya, saya tanya Tanya ke Padang. Minggu hari Senin Oh, pagi. ini ya, baik. Sekarang masih di Selangor ya. Ustaz, kalau hadis kita baca, tak perlu kita akhir ayat tu kita wakafkan dia seperti Al-Quran. Kita boleh baca secara barisnya. Misalnya Boleh seperti kita biasa baca aja, baca bahasa Arab seperti pada umumnya. Seperti ini. Zara khalifatun min Banil Abbas yauman wazirahu fi darihi. Seperti itu. Kita baca hadis boleh begini. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salatin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, itu hadis itu. Biasa bacanya tak usah panjang sekian ketukan, tak usah. Tak ada berlagu lah, tak Tak usah berlagu. tak perlu wakaf dengan sukunnya. Tak usah. Khusus Al-Quran, tajwid, tahsin itu hanya ada di Al-Quran. Hanya ada untuk memperindah dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Di luar itu tidak perlu tajwid, tak perlu. Hanya saja untuk panjang pendek harus dibedakan antara yang pendek dan yang panjang. Contoh misalnya nih, najibun. J-nya kan panjang, ada ya sukun. Najibun. Jadi bacanya tak boleh najibun, tak boleh begitu, tapi najib. Ada beda. Najib Makna hukum mat tu memang ada lah, Ustaz. hukum mad ada, tapi tak usah panjang-panjang. Madnya tak usah panjang-panjang. Cukup asal beda saja. 2 harakat aja. Ya, 2 harakat pun kalau kurang dikit tak apa. Khalifah. 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 Amin. Khalifah. Wazir. Nak ada juga lamat tu kena sebut jugalah. Khalifah. Ya. Kalau tak pun dah lain. Ya, bukan khalifah. Najib, bukan begitu. Khalifah, Najib, Samin. Dekat spelling lah juga. Ikut ejaan. Kalau misalnya ada tanwin, contoh aliyin, kemudian jumpa ibni. Jadi kita baca adakah kalau tanwin tu kita letakkan nun lewat, Ustaz? Ya, untuk nama-nama yang diikuti oleh bin itu ada yang bacanya misalkan Ali Yubnu, Ali Ibni, Usman ibnu, Salman ibnu, atau Muhammad ibnu Abdullah. Ada juga yang bacanya Muhammadun ibnu Abdullah, Ali ibnu Abi Talib. Ada yang baca begitu. Siapa? Abdullahi ibnu Abbasin. Ini Jadi boleh bacanya Aliyun ibnu atau Ali yubnu. Banyak yang bacanya dengan 2 cara itu. Tapi kalau kita baca Bulughul Maram misalnya, itu langsung bacanya Ali yubnu. Mestinya kan Aliyun ibnu gitu ya. Tapi banyak yang bacanya Ali yubnu. Namun kalau kita mau ngikutin tanwin, baik saya tuliskan ya di sini biar jelas. Ini nih. Ya, ini pertanyaan yang memang sering kita jumpai dalam bacaan-bacaan orang pada umumnya ya. Jadi bolehlah mengatakan Aliyun misalnya ya, Aliyun. Aliyin misalnya ya. Nah kan begini, Ibni Abi Thalibin. Tuh, Aliyin, tanwin kan? ya. Bertemu ba sukun. Macam mana bacanya? Nah, orang pada umumnya bacanya Ali ibni Abi Thalib. Nah,
Tapi kalau ngikutin bacaan ini, aliyin ini kan bertanwin, ada bunyi n, aliyin. Maka ada yang bacanya aliyinibni. Aliyinibni. Sebagaimana ayat di Al-Quran gini, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Mana wasal? Ya ini kan wakaf ya. Qul huwallahu ahad, satu ayat. Allahus somad, satu ayat lagi. Nah, ahadun ini tanwin. Ada bunyi n kan? Dun. Tuh. Qul huwallahu ahadun. Nah, kalau disambung maka dunillahus somad gitu. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Jadi dun nil gitu. Dunil. Ini kan alif lam, lamnya kan sukun. Jadi tanwinnya dun, nun kan, dikasrohkan dunil gitu. Maka aliyin juga sama. Aliyin kan yin tuh. Aliyin. Ada sukun, maka aliyini bni tuh gitu. Aliyini bni. Begitu. Ya kalau ngikutin cara baca Al-Quran, maka bacanya aliyini bni. Tapi seringkali karena untuk memudahkan pembacaan, orang pada umumnya bacanya Ali ibni Abi Thalib, Abdullah ibni Abbasin, Utsman ibnu Affan, begitu. Dua cara boleh Ustaz Dua cara. Ya ini mah bukan Al-Quran kan? Tak apalah. Cukup ya? Cukup Ustaz, syukran. Baik, kita lanjutkan. Dahisha. Dahisha ma'nahu ta'ajjaba. Apa kemarin ta'ajjaba? Takjub. Kaget. Terperangah. Terpesona. Kagum. Lalu aula. Aula ini isim tafdil ya. Dari kata waliyun, aula, maknahu afdal. Afdal ini dari kata fadil. Aula dari kata waliyun. Bapak Ibu udah tahu isim tafdil belum? Tahu. Ya, isim tafdil itu isim yang bermakna lebih atau paling. Lebih bagus, paling bagus. Paling besar, paling besar. Wazannya af'alu. Misalnya kalau kata hasanun, hasanu, hasanun baik, hasanu Lebih baik. lebih baik. Fadilun utama, afdalu Lebih baik. Ya Abdul. lebih utama. Kabirun besar, akbaru Lebih besar. mudah ya, mudah. Baik. Kita lanjutkan. Terus selanjutnya, ini kita terus tambahkan ya, karena nanti pada saat belajar uslub yang hari Minggu juga kita akan ada pelajaran yang khusus dan terus semakin baik, semakin ingat. Tuh sya'nun. Tadi Ibu Masna bertanya, mana sya'nun? Urusan. Amrun azim. Jama' dari sya'nun adalah syu'un. Syu'unun. Kalau amrun jamanya umur. Umur. Sya'nun syu'unun. Tuh. Amrun umurun. Tuh, jamanya ya. Qalbun kulubun. Batnun butunun. Baitun buyutun. Sya'nun ini artinya adalah amrun azim. Di Al-Quran surat Ar-Rahman kita dengar misalkan ada ayat kulla yaumin huwa fi sya'nin.
urusan besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu. Ada lagi. Wujuhi yawma idzin sya'nu yughnihi. Sya'nun yughnihi, sya'nu yughnihi. Urusan besar. Nah, jadi sya'nun itu bukan hanya amrun, tapi amrun azim, urusan besar. Amrun di surat Yasin apa kita baca di akhir? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Amrun. Berikutnya khinsor. Nah, ini sudah kemarin ya. Khinsor. Mana khinsor? Di jari Kelingking. Jari paling akhir. Jari paling kecil. Kelingking. Khairun ahsanu. Baik, udah. Khairun ahsanu. As-salatu khairum minan naum. Ahsan ya. Ahsanu isim tafdil. Khairun isim tafdil juga, tapi beda bentuk, beda sigot, beda wazan, maaf. Khairun ini khusus. Khairun tidak ngikutin pola af'alu, tapi maknanya adalah isim tafdil. Sama sigotnya isim tafdil. Sahibul haqqi. Sahibul haqqi. Mana sahibul haqqi? Ini terjemahannya ya. Man lahu hakun. Terjemahannya bagaimana? Siapa orang yang panggilnya kebenaran ya. Hakun di sini maknanya bukan kebenaran, tapi hak. Right. Berhak. Orang yang berhak. Orang yang berhak. Orang yang berhak atau orang yang memiliki hak. Layak. Layak. Orang yang layak. Orang yang layak, benar. Orang yang layak. Proper. Man lahu hakun. Orang yang memiliki hak. Lahu, dia mempunyai. Hakun, hak. Man lahu hakun. Orang yang dia mempunyai hak. Mata lama. Lama ketika apabila, ketika manakala tatkala. Nah, ini mata bukan begini ya, bukan mata. Beda, mata dan mata. Kalau mata artinya lama, ketika, manakala, pada saat. Kalau mata artinya tuwfiya, mati. Baik, berikutnya ya dulu. Ustaz, afwan Ustaz. Boleh. Seperti dengan tufia. Kalau wafat Ustaz, Wafat dari kata tuwfiya. apa beza antara dua wafat? Wafat dia fi'il madi Ustaz. Bukan. Nah, dari sini kata ada wafatun. Wafatun itu isim masdar. Jadi kata wafa. Wafa yafi. Wafaan. Tuh. Wafatan. Tuh. Wafa artinya memenuhi. Menepati. Atau sampai pada titik apa bahasa Singapurnya apa ya? Orang yang sampai pada titik akhirnya itu memenuhi sesuatu berarti. Nah, wafat itu orang itu wafat itu orang yang usianya sudah penuh sampai ujungnya. Jadi sudah memenuhi seluruh jatah hidup yang dia punya. Nah, karena orang itu memenuhi seluruh jatah usia hidup dia di alam dunia, maka ketika sudah sampai di ujung, berarti dia sudah memenuhi seluruh usia yang dia telah miliki. Makanya dia wafat.
Wafat itu adalah orang yang telah memenuhi jatah usianya secara lengkap, selesai. Sama tak dengan tamat, Ustaz? Nah, kalau tamat itu artinya lengkap. So, Lengkap. kehidupan sudah tamat. Boleh juga, complete. Komplit. Ya, tamat. Ini isim, ini fi'il madhi hiya. Fi'il madhinya huwanya tamma. Tamma. Ada tamma, ada kamula ya. Tamat. Kamula itu bahasa Inggrisnya perfect ya. Perfect. Perfect ya. Sempurna Ustaz, sempurna. Sempurna. Kalau tamma itu complete. Kalau bahasa Indonesia ini lengkap. Kalau kamula sempurna. Nah, kalau lengkap berarti sudah semuanya, sudah selesai. Jadi kalau apakah di Malaysia orang biasa bilang hidupnya sudah komplit, sudah tamat, ada Bu? Ada. Tidak ada ya. Usianya sudah tamat, sudah habis. Sudah habis jatah. Habis tempoh. Habis tempo, ya habis tempo, ya habis tempo. Gitu. Ya, beda ya tamma sama kamula. Ustaz tak bermaksud orang tua Ustaz. Apa Ibu? Wafat tu tak bermaksud orang tua lah. Orang Oh, muda tu dari segi makna boleh, dari segi makna awalnya wafat itu artinya kondisi di mana telah tercapai sesuatu dengan sempurna penuh. Itu wafat. Ketika orang punya usia misalnya sampai 90 tahun dan dia sudah memenuhi semua usia 90 tahun itu, maka dia sudah wafat. Hidupnya sudah wafat, sudah penuh. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertahan karena sudah penuh jatahnya. Nah, Kenapa cuma memang kalau dibedakan? dalam bahasa Indonesia juga sama, wafat itu cenderung digunakan untuk polite ya, sopan ya. Sopan. Pada orang Kata tua untuk Nabi biasanya. saja, Ustaz. Kata khas Pada untuk Nabi, Nabi. pada Nabi kita nyebut wafat. Wafat. Pada orang yang kita hormati, pada orang tua kita nyebutnya wafat. Orang yang kita kagumi kita sebut wafat. Oh, kita kat Malaysia kata meninggal. Meninggal di sini digunakan juga Ibu. Cuma meninggal tuh umum, Oh, publik lah. Biasa dipakai secara publik oleh siapapun. Kalau wafat itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang terhormat begitu. Kalau di Indonesia ada lagi satu lagi selain Ikut wafat, darjat lah. mangkat. kembali. Mangkat. Mangkat itu kita kat sini kat Malaysia untuk raja-raja. Ya, sama di sini juga. Ini sopan juga ya, polite juga ya. Sopan. Itu bahasa. Ada kembali Istana. juga, tapi kalau kembali itu biasanya dipakai jarang-jarang. Kembali ke rahmatullah. Nah, dia telah kembali ke rahmatullah. Kembali Berasal pada dari pencipta. Allah, kembali kepadanya. Kembali kepada penciptanya. Sekarang kat Ya. Malaysia macam tu pula. Ya, betul. Nah, mata ini Bapak Ibu, ya tadi Bu Jalia ya. Mata ini maknanya banyak loh. Saya tadi malam sudah membuat video tentang makna linguistik dari mata. Itu ada 4 atau ada beberapa gitu ya. Salah satunya adalah sakana, tenang, atau ketika ruh berpisah dari jasadnya, itu juga mata. Atau ketika seseorang sudah mengisolasi diri dari keramaian dan penghuni dunia, itu juga mata. Makna linguistiknya. Setelah nanti saya share ya, ini apa video. Mungkin ada yang sudah simak ya video yang tadi pagi. Saya tak sempat lagi. Makna linguistik al-maut, kematian, dari kata mata. Jadi begitu, tufia wafat, mata mati. Nah, kalau mata artinya boleh kapan, bila, boleh manakala atau ketika. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ya dulu. Oh ya, tadi di atas. Ya dulu. Coba tebak, pil apa ini?
Dalla ya. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Ada huruf mudhari' kan? Ya. Nah, madinya macam mana? Dalla. Dolla. Hah? Dalla. 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 Rukun berapa? Satu. Dalla ya Rukun 2. Rukun. Wazan berapa? Wazan 5. Wazan Wazan 5. Rumpun. 4. Wazan 4. Dalla ya dulu. Kalau 4 kan malayama, kalau 5 kan malayamalu. Ini dalla ya dulu, ininya doma tuh, yadu. Gitu. Nah, maknahu yursyid. Yursyidu. Menunjukkan Ustaz. Ya, wayahdi. Menunjukkan dan membimbing. Saya tanya nih, yursyidu mazid atau mujarrad? Arsyada yursyidu. Mazid. Arsyada yursyidu. Arsyada Bagus. Arsyada. Yui, ingat ya, yui. Jadi kata ya dulu ini mujarrad, tapi mananya menggunakan kata mazid, yursyidu. Itu bisa saja begitu. Kata mujarrad diterjemahkan dengan mazid. Sebaliknya kata mazid bisa diterjemahkan dengan mujarrad. Tergantung maknanya atau tergantung katanya. Berikutnya lagi, az-zaka'u. Az-zaka'u maknahu, nah ini bagus nih. Zakat. Hiddah. Hiddatu al-fuad. Mana hu Ustaz? Ya. Hiddatu tajam, ketajaman hati. Oh. Tajam, tajam sama ya di sana ya, tajam. Sama. Fuad hati, ketajaman hati. Hiddatul fuad, ketajaman hati, terus sur'atul fitnah. Sur'atul fitnati. Mana sur'ah? Cepat. Cepat, speed ya. Kecepatan, fitnah memana fitnah? Fitnah lah. Melayu deh. Bukan. Bapak Ibu tahu tak 4 sifat wajib bagi Rasul? Fatona. Fatona. Didik. Amanah. Fatona. Fatona, Tabligh. amanah, Tabligh. Fatona. Didik. terus sidik, Didik. Fatuna. Tabligh. tabligh, gitu kan? Ya. Nah kita singkat fast. Fatona. Nah fatona tulisannya gini nih, fatona. Tuh, Fatona. fatona, Amanah. amanah. Terus Sidikun. sidkun, sidkun, Sidkun. tablighun, Tabligh. Tablighun. tablighun. Ini Amanah. tablighun nih. Fatona. Tablighun isim ya. Fil madinya apa? Tablighun. Kayak tadi. Balaghah. Balago. Bagus, masih ingat. Tablighun balago. Nah, sekarang lihat. Fatona ini sama fitnah satu akar kata. Dua-duanya si isim. Fatona maknahu fitnah. Bedakan antara fitnah dan fitnah. Ta dan to ya. Cerdik Ustaz eh. Hah? Cerdik. Cerdik atau smart. Oh. Smartness. Maaf. Ada fitnatun, ada fitnah. Tuh. Beda ya, fitnah ada fitnah. Ada lagi fitnah. Yang fitnah ni mak apa maksud? Itik ke apa? Fitnah ini kecerdasan ya, kecerdasan. Cerdik. Fitnah itu ujian. Ujian.
atau huru hara, tergantung mananya. Ada banyak. Ibu Hmm. tahu huru hara? Kerusuhan. Hmm. Permusuhan juga ada fitnah. Nah, kalau fitnah ini apa? Dari kata batnun. Tahu batnun? Perut. 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 Nah, fitnah itu apa? Wah. Rakus. Kerakusan. Apa rakus Rakus. di sana? Rakus lah. Rakus. Sama Ustaz. Sama ya, rakus, kerakusannya. Fitnah. Rakus, Bitnah. fitnah. I ke fi. Ba. Ba. Fitnah. Rakus bukan tamak Ustaz. Kalau sama tak? Tamak. Pokoknya kalau fitnah ini dari kata perut. Jadi banyak makan terus. Fitnah. Betul. Ada ungkapan ya. Ada ungkapan yang boleh kita gunakan ini. Betul. Yang asyik makan je Ustaz, tak berhenti makan. Kenapa buat? Makan tak berhenti. Makan saja. Betul. Yaitu fitnah, betul. Sebab tu asalnya daripada batunun. Iya. Perut. Ya kalau makannya sedikit-sedikit tak apalah. Tak berhenti-berhenti tapi sedikit-sedikit. Ini tadi Ustaz kata yang makan banyak ni betul. Yang sikit-sikit makan. Hiddatul fuad tadi apa maknanya? Tak tertulis saya. Hiddatun itu tajam, ketajaman hati. Hiddatun ketajaman fuad hati. Ketajaman hati. Ini ada ungkapan la fitnah mal fitnah. Siapa yang bisa maknai ini? La fitnah mal fitnah. Tiada kerakusan. Tidak ada kecerdasan Tiada kecerdasan. bersama dengan Kerakusan. Kerakusan. Buat makan. Rakusan. kerakusan. Kerakusan. Ya. Bukan kerak dan kusan tapi kerakusan ya. Dah. Bapak Ibu tahu ya bahasa Arabnya hati itu apa? Belum. Apa dia Ustaz? Albab. Belum. Ya, kulub boleh. Ad juga sama. Lubun juga sama. Hmm. Nah, saya akan coba gambarkan ya. Coba saya akan gambarkan. Hati dalam bahasa Arab itu ada banyak. Tapi masing-masing ada perbedaan makna. Nah, gini. Apa ini, Bapak Ibu? Apa dia tak nampak Ustaz? Nah. Butun Ustaz. Hah? Perut. Nah. Apa lagi? Nah. Ada berapa bulatan ini? 3. 3. Ada berapa sikel? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kolbun. Tuh. Hati. 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 Nah, ini adalah fuadun. Tuh. Nah, yang ini adalah lubun. Tuh. Fuad. Yang ini adalah jauharun. Nah, begitu. Jauhar. Jauhar. Nah, ini semua adalah hati. Kolbun hati, fuadun hati, lubun hati, jauhar juga intinya hati. Jauhar inti lah inti. Inti, substance. Ustaz, kalau sadrun Ustaz? Sadrun. Sotrun dada. Dada itu fisiknya. Tapi kadang-kadang karena hati digambarkan adanya di dalam dada, sodrun juga dimaknai juga sebagai kecerdasan ya atau pemahaman. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu di dalam dada maksudnya di dalam hati, dalam kesadaran.
Dada tuh yang ini, fisik kita. Tetapi meskipun sodrun itu dimaknai sebagai dada secara fisik, seringkali juga sodrun dimaknai dengan makna spiritual, makna non fisik, yakni bermakna kecerdasan atau pemahaman atau pengetahuan. Bagian dalam ya, ruhani, bukan materi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menemukan kata kolbun, itu terjemahnya hati. Fuadun juga hati. Lubun, Bapak Ibu sering dengar nggak? Lubuk hati. Lubuk hati. Lubuk Lubuk hati. hati yang paling dalam. Itu lubuk itu dari kata lubun. Oh ya. Lubuk hati, berarti kedalaman hati. Nah, kalau jauhar itu intinya inti. Core of the core. Core of the core. Intinya inti. Nah, jadi kalau ada ayat gini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan menyebut Allah, dengan mengingat Allah, qulub akan tenang. Nah, yang tenang itu qulub yang mana? Qulub luar. Qulub yang masih luar. Nah, nanti di balik kolbun, kulub, ada fuad, lebih dalam lagi. Lebih dalam. Di bawah, di belakang fuad, di dalamnya ada lagi lubun. Lubun. Dari kata lubun ini ada kata albab. Bapak Ibu tahu kan albab ya? Ya, ya. Ulul albab. Ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Artinya orang-orang yang mengetahui albab, kedalaman hati. Bagian-bagian dalam. Jamaknya Ustaz lah. Ya, jamak dari lubun albab. Albab. Bagian dalam. Sudah semakin dalam. Ini dalam sekali ya, albab itu sudah sangat dalam. Albab itu di Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali di Al-Quran disebutkan. Dan orang-orang yang mengetahui albab itu disebut dengan ulul albab. Ada lagi nanti ulul absor ya. Ada lagi ulil nuha. Ada kan? Ada. Nah, di balik albab, di balik lubun itu jauhar, intinya inti. Paling dalam sekali, kecil tapi inti mendalam. Naluri Ustaz, sama naluri. Naluri itu kan fitrah ya, insting. Naluri itu dorongan yang sudah ada dari penciptaannya. Sedangkan kolbun itu kan kesadaran. Naluri itu bisa ada tidak hanya pada manusia, tapi juga ada pada makhluk-makhluk yang lain yang bernyawa, binatang, hewan. Hewan itu punya naluri. Naluri itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan gorizah. Tuh. Gorizatun. Azizah, warizah. Gorizah, Goriza, ini naluri. Naluri, gorizatun. Insting ya bahasa Inggrisnya ya. Begitu ya, insting. Goriza, naluri. Nah, kalau kolbun itu bukan sekedar naluri, tapi ada kesadaran. Ada pencerahan, ada pemahaman, ada pengetahuan dalam kolbun. Kalau naluri, dorongan dari dalam yang sudah disiapkan oleh pencipta. Setiap orang atau setiap makhluk tertentu memiliki naluri itu. Naluri mempertahankan diri, naluri menyelamatkan diri, naluri untuk makan, naluri untuk minum. Itu tidak usah dipikirkan. Kalau misalkan kita lapar, apakah kita harus berpikir dulu apa yang harus dilakukan? Kalau saya lapar, apa ya kira-kira yang harus saya lakukan? Berpikir 1 jam, apa usah kan?
Tapi langsung naluri kita mengatakan lapar, makan. Haus, minum. Naluri itu. Goriza. Jadi tidak usah berpikir kalau naluri. Nah kalau kolbun itu ada proses berpikir. Ada proses pemahaman, ada proses kesadaran. Begitu Ibu. Yes. Kolbun, fuadun, lubbun, jauharun. Ingat ya. Yes, jauharun ni biasa digunakan dalam bahasa Melayu juga. Adakah dia sama Ustaz? Jauhar. Jauhar di Melayu apa maksudnya? Jauhari kan ada apa pepatah? Jauhari juga Yang Manika mengenal Johari. Jauhari yang Mengenal mengenal Manikam. Manikam tu apa dia? Manikam tu macam Permata. jewelry yang kenal Permata. jewelry. Permata, berlian, permata, perhiasan ya. Manikam. Orang yang bijak saja yang pandai kenal. Ya, boleh Menilai. boleh jadi pula, boleh saja mungkin di Melayu pun jauhar mananya inti. Kalau di kita di Indonesia jauhar juga sebagian orang menggunakan kata jauhar untuk mana itu, inti. Inti itu apa kalau di sana? Intipati. Yang paling dalam. Ya, Yang paling dalam. saripati, intipati benar. Saripati. Saripati. Apa? Bagian yang sangat berharganya, yang bernilai banget. Itu jauhar. Sebab tu mana nama ke Jauhar pula. Paling bernilai. Paling bernilai. Jauhar. Nah, kalau seingat saya, kolbun di Al-Quran disebutkan, fuadun juga disebutkan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Fuad. Lubun disebutkan albabnya. Nah, kalau jauhar Albab. saya tak disebut ya di Al-Quran. Seingat saya, mungkin saya lupa ya, tapi seingat saya tak disebut. Nah ini jauhar ini biasa digunakan dalam bahasa-bahasa filsafat, bahasa-bahasa tasawuf, atau bahasa-bahasa yang lain, sosial gitu ya, bahasa sosial. Begitu Ibu, ini tentang hati aja banyak tingkatannya ya. Maksud saya begini, ketika kita tahu ada begini, maka nanti kita kalau menemukan kata di Al-Quran, kolbun, hati, itu lihat hati di situ kolbun atau fuad. Hati luaran. Fuad dalam Maknanya sikit. beda. Lahum qulubul la ya'qiluna biha. Mereka memiliki kulub Kulub yang hati-hati. tidak mereka gunakan untuk berpikir. Tapi nanti ada kata fuad, berarti bukan sekedar kolbun, tapi sudah masuk ke bagian yang lebih dalam. Fuad. Kalau kita menemukan kata albab, lubun, itu lebih dalam lagi. Meskipun diterjemahkannya sama-sama hati, tapi pemahamannya sudah ada perbedaan. Begitu. Ini macam ilmu tasawuf ya Ustaz. Ya, ada tasawufnya Ibu, betul. Ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang manusia ya. Tentang manusia dan hati. Ya, manusia dan hati. Manusia itu tubuh atau ruh? Tubuh je. Orang itu disebut manusia itu karena tubuhnya atau karena Tubuh. ruhnya? Kerana tubuh. Kalau tubuhnya, kalau ruhnya sudah pergi, Insan. Ya lidah ilahi rojiun. Insan. Rohnya sudah pergi, dia jadi mata, dah mata jadi orang kata apa Ustaz, bangkai ya. Wafat dah Ustaz. ya, Tepat. makanya yang disebut manusia itu tubuhnya, jasadnya, atau ruhnya? Rohnya. Ruhnya. Tapi ruh kalau tidak ada tubuh, macam mana kita bisa melihat orang? Melihat, mengenali. Itu fisik. Nah, malaikat itu ruh. Ya. Malaikat itu ruh. Sedangkan manusia itu ada ruh, ada tubuh. Ada badan, ada body, ada body. Nah, kita karena hidup di dunia, di alam materi, kita butuh tubuh. Tapi kalau tubuh sudah sakit, ruh tidak kuat berada di dalamnya, maka ruh pergi, meneruskan perjalanannya kembali ke tadi, ke alam keabadian, ke Tinggallah alam tubuh. Tinggallah Ya, alam. tubuh. meninggalkan tubuh. Dunia. Ini bahasan tasawuf ya Bu ya, betul ya? Ya, ya. Tasawuf. Baik, berikutnya
Khotam. Khotam, tamat ke? Khotam tamat. Nah, betul. Ini perlu diketahui. Khotam ini maknanya setidaknya ada dua. Khotam maknahu bisa bermakna muntaha, ujung, akhir ya, akhir. Kayak gini. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa khotamin nabiyyin. Khotam. Khotamul anbiya wal mursalin. Itu maknanya khotam adalah pemungkas atau akhir para nabi. Pengakhir. Khotam. Komplit. Khotam. Tapi khotam juga bermakna ini bahasa Arabnya ma wudi'a, sesuatu atau apa yang diletakkan adatan, apa adatan? Biasanya. Hi bin soril yad. Hi bin soril yadi, di jari manis. Ialah cincin, Ustaz. Nah, betul. Fi bin soril yadi Atamun. Cincin. au khinsiriha. Sina. Au khinsiriha. Tuh. Ini bahasa Arabnya ya, biar kita biasa dengan redaksi bahasa Arab. Zinatan sebagai hiasan, perhiasan. Tuh. Ma wudi'a adatan fi bin soril yadi, sesuatu, ma ini artinya sesuatu. Sesuatu yang diletakkan biasanya di jari manis. Jari manis itu jari yang keempat ya. Jari manis tangan, yadi tangan, bukan jari manis kaki ya. Ya. Makanya bin soril yadi bukan bin soril rijli. Karena boleh jadi ada orang yang gunakan juga di kaki. Au khinsiriha atau kelingkingnya. Untuk kelingking. Zinatan sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Biasanya. Bertunang ya Ustaz ni. Berarti cincin. Apa Ibu? Bertunang. Bertunang. Tulang. Bertunang. Tinggi. No, sarungkan cincin kat jari Sarungkan manis. Jari kelingking. Ya cincin lah. Bahasa kitanya cincin ya. Betul, jari cincin. Jari manis. Zinatan. Zina tu apa Ustaz? Perhiasan. Oh, perhiasan. Hias kat jari manis. Ya jari manis boleh, ini jari binsor itu jari manis. Sorry, jari manis. Hinsir apa? Khinsir kelingking. Hinsir kelingking. Ini khinsir. Khinsir atau khinsor ya? Maaf. Boleh khinsir, boleh khinsor. Atau khinsoriha. Ini bertunang lah Ustaz. Kenapa Ibu? Bertunang. Betunang. Bagi cincin. Sebelum kahwin dia sarung cincin lah Ustaz. Oh, iya. Iya, betunang. Oh, betunang. Iya, bertunangan. Iya. Pak, Pakai di jari telunjuk sekarang. zinatan, zina itu sama ya Pak, dia punya apa tu akar katanya Pak? Dengan apa? Zinatan perhiasan, zina berzina. Oh, beda. Mujarrodnya apa Pak? Coba kita cek. Zinatan. Ini tamar butuh kan tambahan. Ya. Berarti kata asalnya apa? Zayana. Zayana. Zayana kan? Zayana. Nah, fil madinya macam mana? Zayana. Zana. Zainan. Zinatan. Zainal Abidin. Hiasan agama. Hiasan orang-orang ahli ibadah. Zainal Abidin, hiasan orang-orang ahli ibadah. Zainuddin, hiasan agama. Zainuddin. Zainuddin, ada orang namanya Zainuddin ya? Ada. Zainal Abidin juga ada kan? Zainal Abidin. Ada. Zainuddin. Maknanya daripada Zayana. Perhiasan. Nah, zinatan perhiasan. Perhiasan kalau di Singapura apa namanya? Betunang tadi. Sama Ustaz.
Sama Ustaz. Sama. Perhiasan. Kalau ini apa nih? Hiasan. Oh, Jewel. cuma permata. Jewel permata ya? Ya. Tak tahu lah, tak pasti. Cuma permata saya rasa. Ya. Nah baik. Nah sekarang satu lagi yang pertanyaan Pak Haji. Perbuatan yang diharamkan itu ada zina. Nah ini dari kata apa nih? Huruf-hurufnya apa? Zai, Zina. nun dan ya. Berarti zana. Tuh. Zana. Udaranya yazni. Kalau zana yazinu. Tuh. Zana yazin. Zinatan zina saya. Ya, jadi beda ya. Zina dengan zina. Apabila ditulis dengan Latin begini. Zina, ini zina. Oh. Ya, zina. Zina. Kalau yang nomor 1 ini ada H, zina. Kalau nomor 2 tak ada H, zina. Zina kita boleh lakukan, zina perhiasan. Tapi zina tak boleh kita lakukan. Zina terlalu. Daripada zana ya Ustaz. Bagaimana Puan? Zina, zana. Lepas tu Ya. yazni ke apa? Betul, zana yazni. Yazni. Zinatan zayana zana yazin. Terus kalau nama yang Ziana tu nama yang baik Ustaz. Ziana. Ziana. Ha, nama. Ada biasa orang namanya Ziana. Zana Zin lah di Malaysia. Dekat makna yang baik Ustaz. Bagus. Baik. Nah, Zayana. Dia kata zana. tadi lah. Hiasan. Perhiasan. Perhiasan. Yes. Ziana itu perhiasan sama dengan zina. Yang tak baik itu nama orang zina. Yang tak ada marbuta tu tak baik Ustaz. Ya. Kalau ada zina tamar buta baik, tapi kalau cuma zina tak baik. Tapi susah juga salah sebut kan Ustaz kan? Oh, alif maksura tu. Ada alif maksura tu. Iya, ada alif maksuro zina, benar, ada alif maksuro. Ini dia tak mau betul. Tak baik tu. Baik. Apa tadi? Sudah ya? Ingatkan yang zina ni Ustaz Tamamutah ni nak menunjukkan muannas. Perasaan. Ya, kalau kata zinatan ini mau kita ubah ke domir, ya, domirnya apa? Coba, Bapak Ibu. Zinatan. Iya. Iya. Iyalah. Iya. Iyalah. Iya. Iya, betul. Betul, hiya. Ini kalau pakai domir berarti hiya. Berarti muannas kan? Kalau zina menggunakan domir apa? Huwa. Huwa. Jadi tamar butoh tetap ini bermakna muannas. Yang ini zinatan ini tamar butoh ujungnya berarti muannas. Sedangkan zina tidak ada tamar butoh berarti mudzakkar. Tetapi gini, bukan berarti perhiasan itu milik muannas semua. Laki-laki juga boleh punya zina. Jam tangan, Cincin. cincin, apalagi gelang. Mungkin lelaki pakai gelang Ustaz. Ada Bu, gelangnya tapi bukan gelang emas. Yang tak boleh kan yang emas. Ada gelang yang gelang dari karet atau gelang dari semacam tasbih tuh Bu, tasbih. Ada kan ya? Kalau di Indonesia itu banyak. Jadi tangannya menggunakan gelang dari seperti tasbih yang kecil. Benang itu tangkal Ustaz. Maaf ya Ustaz, maaf ya. Kadang-kadang ada yang pakai gigi emas macam mana Ustaz? Hah? Gigi emas. Jimat. Oh, jimat. Kan bukan gigi emas, gigi emas.
Gigi emas. Gigi emas. Oh, gigi emas. Itu juga perhiasan kan? Ya. Perhiasan. Perhiasan. Kalau itu Ya, dibolehkan Ustaz emas pada gigi pada laki-laki. Ya, pertama sesuai dengan, kalau yang saya pahami itu sesuai dengan pemahamannya masing-masing ya. Kalau itu kan buat gigi itu kan fungsinya untuk mengunyah sama menggigit ya, menggigit sama mengunyah gitu. Gigi. Nah, kalau untuk secara fungsi mungkin ada media lain selain emas. Jadi misalkan sejenis apa, bukan tulang ya, apa saya juga kurang paham itu, tapi ada media lain yang bisa digunakan untuk gigi palsu, misalkan fake teeth ya, untuk seperti itu. Tapi ada orang yang menggunakan giginya dengan emas, memang ada. Mungkin dia sebagai perhiasan gitu ya. Kita Malaysia kata sumbi, Ustaz, sumbi. Apa itu kombi? Dulu sumbi, dia sebut sumbi. Apa Ibu? Kurang paham saya. Dia nama sumbi, dia panggil sumbi. Sumbi. Gigi emas, dia tak adalah taruh satu sebatang gigi tu emas, dia taruh sikit je. Pemanis. Pemanis. Oh, sumbi. Ada yang gitu ya, ada ya. Ada yang ditanam ya. Sekarang tak pernah tengok dah. Ya. Ya, masa lalu mungkin ya, masa dulu. Sekarang sudah mulai berubah mungkin. Sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Kalau mati macam mana tu Ustaz? Mati nak kena tanggalkan ke gigi tu? Ya harus ditanggalkan. Tanggalkan lah. Sebaiknya ditanggalkan Bu. Kalau boleh, kalau tak boleh tanggal? Sakitkan mayat tu. Nak nganga kan balik semula. Ya makanya sebisa mungkin cari media yang mudah untuk tidak menghalangi ya. Ya kalau laki-laki untuk emas setahu saya sebaiknya tidak gunakan kan? Tak boleh. Ya. Tapi dulu kalau bisa dengan cara yang lain, kita bisa gunakan cara yang lain. Kecuali misalnya tidak bisa gunakan cara yang lain, misalnya ya, selain itu ya mungkin lain cerita. Tapi sejauh yang saya tahu, ya gunakan cara yang pakai lain yang bisa. Sekarang orang putih pakai gigi porselin, Ustaz. Gimana Pak? Ditanam porselin. Porselin. Ditanam Itu kuat ya? Ya, kuat. Masuk dalam gusi. Kuat ya, kuat. Ditanamnya kuat. Dia tanam pakai skru. Ya, betul. Dan menggigitnya juga kuat ya, menggigitnya. Ya. Apa namanya Pak Haji? Porselin. 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 Daripada apa? Pak Haji, daripada apa Pak Haji? Porselin daripada apa? Porselin Porselin tu batu macam sejenis batu. Batu. Oh. Dia gunakan batu porselin, jadi kuat giginya. Yep. Oh, porselin ya, porselin. Ya. Tapi mahal. Porselin kalau gunakan porselin mahal. Pinggan dia buat pinggan pula. Ya, ada je porselin pinggan. Tapi ini grade bagusnya lah. Bagus Pak Haji ya, ini ya porselin ya. Nanti kalau pinggan porselin yang gigi sumbing pula. Sumbing. Ya, baik. Ya baik, kita lanjutkan lagi. Ya, alhamdulillah nih jadi banyak tahu nih. Zainal. Tadi Zainal tadi Ustaz cakap tadi Zainal Abidin. Zai tu daripada Zayanun kan? Hiasan. Hiasan. Ya. Hiasan agama. Ya, Zainal Abidin artinya hiasan para ahli ibadah. Oh, Abidin para ahli ibadah. Abidin tu orang yang ahli ibadah. Abid. Abid. Abid kan? Ya. Abid ibadah tu sama ibadah ya'budu. Ibadah ya'budu benar. Itu Zainal Abidin. Kalau Zainuddin berarti hiasan agama. Ada Zainal Abidin, ada Zainuddin. Agama. Zainuddin.
Hiasan agama, hiasan ugama. Di sini di Indonesia ada dulu ada seorang penceramah namanya Zainuddin MZ. Zainuddin. Zainuddin hiasan agama. Kalau Zainal Abidin hiasan ahli ibadah. Zainun sama dengan zinah ya. Zainun. Zainah saja, Zainah tu salah spelling lah Bu. Zainah ini asalnya Zainun Ibu, asalnya Zainun tuh. Zainah tu ya. Zainun, lalu kena dibaca fathah karena nasab, mansub. Zainal lelaki, Zainal perempuan. Nama Kalau di Zainah tak ada Ibu, Zainatun tak ada. Zainatun tak ada, yang ada adalah Zinatun. Oh Zainah tak ada. Zainah, setahu saya tak ada ya, tapi mungkin harus dilihat di kamus untuk memastikan. Setahu saya yang digunakan adalah Zinatun atau Zainun. Dia salah tulis tu, salah spelling. Ya. Bila nak tulis ke Rumi. Tapi kan? boleh jadi juga, boleh Zainatun, berarti ngambil dari Zainun, Zainatun, boleh juga. Ada nama di situ Zainah? Ada Ustaz. Nombor tua saya nama Zainal. Ya. Nah, berarti kalau gitu Zainatun dari Zainun. Sebagaimana Syajarun, Sajaratun. Khosyabun, Khosyabatun. Nah, Zinatun beda lagi, cuman satu akar kata. Zana, Yazinu, Zainan, Zinatan, Zainatan. Gitu ya. Jadi Zainun ini mudzakarnya, sedangkan Zainatun adalah muannasnya. Muannas dari kata Zainun. Oh, ada kita orang lelaki kat sini nama Zainun Ustaz. Zainun ada di sini? Lelaki. Ada. Zainun. Kalau Zainah tadi ibunya Ibu Zalia ya? Ya. Zainun laki-laki. Mula saya dengar pelik juga ni nama perempuan ni. Bukan Zainal. Zainun, memang nama dia Zainun. Oh. Ada. Di sini ada juga nama laki-laki Zainun, ada. Di sini pun ada. Ada ya. Ada Zainun. Popular name. Dulu-dulu lah, masa dulu dia pakai Zainun, Zainab, Zainal semua. Masa sekarang? Tak ada. Sekarang nama dah tu kira dah nama lama Ustaz. Kan? Baik. Nastamir. Al-wala'u. Nah, al-wala'u. Al-wala' apa? Al-mala. Ma'nahu al-mahabbah. Al-mahabbah was-sadaqah. Nah, ini saya perlu jelaskan ini. Ini penting karena orang sering salah baca, salah paham. Aula ke aula? Al-wala ini dia kata waliya. Wali. Al-wala. Mananya di sini adalah kesetiaan. Oh. Loyalty ya, kesetiaan. Kesetiaan. Al-wala. Al-wala. Al-wala juga maknanya adalah al-mahabbah. Al-mahabbah dari kata apa? Habba yuhibbu. Habba yuhibbu terus dimazidkan ahabba yuhibbu. Habba yuhibbu. Kalau al-wala dari waliya. Waliya fi'il rumpun berapa nih? Waliya seperti rodia. Rodia wazan rumpun 4. Rumpun 4. Kalau habba rumpun berapa? Habba. Nak kena buka balik, cari balik semua. Rumpun 2. Habba rumpun 2 ada tasdid. Rumpun 2. Ada tasdid tak usah ragu, itu rumpun 2. Rumpun 2 wazan. Nah, sedekah dari kata apa ini? Sedekah. Sadaqah. Sadaqallahul azim. Benar Ustaz, benar. Ya, benar, kebenaran. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ada sodakotun, ada sodakotun.
Ini pribadinya sama, sodako, Bapak Ibu. Tapi mananya beda. Sodakotun yang tidak panjang, sodakotun ini artinya sedekah. Bahasa Singapura apa sedekah? Sama ya? Sama. Sedekah atau sodako lah, sama sodako ya. Kita panggil sedekah je, Ustaz. Sedekah saja. Bagi sedekah. Ya, sedekah. Ya. Itu sodakotun, danya pendek. Kita Tapi makna kalau sudah kita lain. bilang sodakotun ada alif nih, danya panjang, maknanya bukan sedekah, Teman. tapi persahabatan. Sahabat. Persahabatan. Nah, kalau sahabat itu sodikun. Sodikun. Sahabat. Dingkun. Kalau Sodikun. sodikun artinya jujur. Wish. Atau benar? Sodikun dan sodikun beda makna. Orang yang jujur. Sodikun kan? orang yang jujur, orang yang benar. Nah, jadi Sodik. Sodik. Ada nama orang Ja'far as-Sodik. Ja'far yang jujur. Kalau sodik artinya sahabat. Sodik. Sodik. Sahabat Sodik. sama ya di sana sahabat ya. Sama-sama. Teman dekat yang rahasianya sudah saling berbagi rahasia. Sodikun. Kau karib. Karib ya, sahabat karib, karib. Nah ini beda antara sodakotun dengan sodakotun. Nah di sini al-wala itu maknanya adalah al-mahabbu, maknanya adalah al-mahabbatu was-sodaqatu, kecintaan dan persahabatan. Bukan sedekah. Beda sedekah sama persahabatan. Jauh apa dekat mananya nih? Sodikotun. Persahabatan dengan sedekah itu mananya jauh tidak? Jauh. Sama langsung. Jauh. Padahal sama, pribadinya sama ya, sodako. Persahabatan dan sedekah. Tapi ada benang merahnya, ada jembatannya Bapak Ibu. Kenapa persahabatan dan sedekah itu satu akar kata? Karena kalau orang sudah bersahabat itu sudah suka saling beri sedekah. Seseorang itu disebut sahabat karena saling berbagi sedekah. Bagi sedekah. Kemudian, ini kan dari kata sodako. Sodako apa tadi artinya? Benar Benar. Sodik. atau jujur ya? Ya. Nah, sedekah itu adalah sesuatu yang benar dari dirinya, dari diri orang yang memberinya. Ikhlas. Dan ungkapan jujur dari diri hati orang yang memberinya. Memberi. Niat dah. Maka sedekah itu adalah ketulusan dan kebenaran dari hati yang memberinya. Begitupun sahabat. Seorang disebut sahabat ketika dia benar perkataannya kepada temannya, tidak menyembunyikan kebenaran, tidak berbohong, jujur mengatakan apa adanya. Bahkan rahasia-rahasianya pun diketahui oleh sahabatnya yang lain. Beda sama teman biasa. Kalau teman biasa, kita tidak akan bercerita rahasia kita, kekurangan kita. Kita tidak jujur kepada orang yang belum jadi sahabat. Kita sembunyikan sebagian besar dan hanya kita beritahukan kecil sedikit saja kepada teman biasa. Tapi kalau kepada sahabat kita jujur mengatakan hampir semua yang ada pada kita cerita tentang macam-macam lah. Itu sahabat. Jadi ada benang merahnya, ada pemersatunya ya. Antara persahabatan dan sedekah itu ada pemersatunya, yakni kejujuran. Sahabat saling jujur, sedekah juga adalah ekspresi kejujuran dari
seseorang yang memberinya. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu. Kita selesaikan. Al-khainina. Ini isim masdar ini. Isim masdar, maaf. Ini isim fa'il. Jama ya. Mufradnya adalah khainun. Dari kata khona. Khona. Yakhunu. Artinya adalah orang-orang yang berkhianat. Khawana. Min khona. Al-khainina min khona. Dari kata khona maknanya adalah u'tumina falam yansah. U'tumina falam yansah. U'tumina artinya dipercaya. Berdaya. U'tumina diberi kepercayaan, dia beri amanat, falam yansah. Memana falam yansah? Fa maka atau namun, lam tidak yansah. Salah, sah. Ya benar. Dikata nasihat Tidak benar. yansah itu artinya ya tidak benar atau tidak setia. Tidak betul. Tidak betul. Diberi kepercayaan tapi tidak benar gitu. Tidak setia dengan kepercayaannya. Tidak loyal. Mengkhianati. Diberi Tidak kepercayaan loyal. dia mengkhianati, bukan gitu. Ya, mengkhianati juga. Lam yansah berarti tidak, berarti artinya mengkhianat, tidak dipercaya, tidak bisa dipercaya. Ada hadis Nabi ini, ad-dinu an-nasihah. Di Bulughul Maram, kalau Bapak Ibu buka kitab Bulughul Maram ya, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah kesetiaan. Di sini an-nasihah artinya kesetiaan. Kesetiaan, bukan nasihat bermakna advice, bukan. Bukan. An-nasihah itu maknanya bisa kesetiaan, bisa juga advice. Tetapi kalau kalimat ad-dinu an-nasihah di sini maknanya bukan nasihat, tetapi adalah kesetiaan. Kenapa? Karena berikutnya ada kalimat ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, lillahi wa rasulihi, dan lil mukminin kalau tidak salah ya berikutnya. An-nasihah untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk orang-orang beriman. Nah, berarti nasihat di sini tidak mungkin agama adalah nasihat bagi Allah, tidak mungkin. Makanya di sini maknanya ad-dinu an-nasihah, agama adalah kesetiaan. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya dan umat beriman. Jadi kalau kita menemukan sebuah kata dalam Al-Quran, dalam hadis, itu perhatikan kata itu boleh jadi maknanya banyak, tidak satu. Dan kalau kita menemukan sebuah kata maknanya banyak, maka ketika kita memahami satu teks, maka pahamilah teks itu dengan makna yang paling tepat untuk kalimat tersebut, untuk jumlah tersebut. Jangan sampai ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Mungkin tidak agama itu nasihat buat Allah. Allah tak butuh nasihat buat kita. Bukan agama itu nasihat buat kita, bukan buat Allah. Berarti kalau begitu nasihat di situ lillahi wa rasuli itu adalah maknanya kesetiaan. Kesetiaan. Ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, jadi utumina tadi apa Ustaz? Utumina? Utumina dipercaya. Dipercaya. Dipercaya falam yanso, namun tidak benar, tidak jujur. Berikutnya rujulah. Rujulah itu maknahu masdarul rojuli. Isi masdar dari kata rojul. Rojul laki-laki, rujulah kelaki-lakian atau kedewasaan. Maknanya adalah kamalu arojuli, kesempurnaan seorang lelaki. Jadi rujulah itu maknanya kematangan atau kedewasaan. Kematangan. Di sana disebut kematangan juga ya? Ya, sama. Baik.
Tidak mengatakan kemasakan ya. Pak. Matang masak sama kan? Masak buah, Ustaz. Masak pada fikiran. buah. Matang pada Alal fikiran. pauron. Exactly ya. Ada Gimana tulisannya? rojul. Saya ingatkan Rajulah ni, Ustaz. Saya ingatkan Rajulah ni macam pondan, Ustaz. Sebab dia ada tak berbutah. Jadi lelaki pondan. Saya ingatlah. Apa Ibu? Rajul kan selalu lelaki. Kalau tambah Ya. tam berbutah tu ingatkan lelaki yang dah macam pondan-pondan sikit lah. Kamal rojul. Kalau perempuan macam mana? Lelaki ke perempuanan. Atau boleh juga kamalul muru'ah ya. Kamalul muru'ati. Muru'ah. Jadi kalau rojul ini dikesankan laki-laki. Sebenarnya gini Bu, dalam bahasa Arab itu kata rujula itu memang rojul artinya laki-laki. Tapi kalau rujula itu maknanya kedewasaan. Oh iya. Dan kedewasaan tidak harus selalu laki-laki, bisa jadi perempuan juga. Makanya makna dari rujulah itu bukan bermakna kelaki-lakian, tetapi Kedewasaan. maknanya adalah kematangan, Kematangan. kedewasaan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin begini ya, maturity ya. Oh, sure. Good. Benar ya? Kematangan ya? Kalau Rajulah. tak silap. Atau bahasa lain, bahasa Arabnya ya, kamalul muru'ah, kesempurnaan seseorang. Al-muru'ah itu dari kata mar'un atau mar'atun. Oh. Macuat. Macuat Mar'un Ustaz seseorang, mar'atun perempuan. Mar'ah. Mar'ah. Mar'atun perempuan. Hmm. Woman. Perempuan. Mar'un man, mar'atun woman. Ya, dua lagi iltafata. Kamalul muru'ah tadi apa Ustaz? Murah itu maknanya ya kedewasaan juga, kedewasaan, Oh. kematangan. Macam rajulah lah juga. Semacam rujulah juga sama. Iltafata. Nah, di sini sorofa al-wajha. Ini artinya memalingkan wajah ya. Ila jihatil yamin. Ila jihatil yamini au ashimal. Ini bahasa Arabnya begini ya. Sorofa al-wajha, memalingkan muka, wajah. Ila jihatil yamin, ke arah kanan. Kanan ke kiri. Atau kiri. Au ashimali, atau ke kiri. Bapak Ibu, bahasa Arabnya kanan apa? Yamin. Yamin. Nah, kalau yamin pasangannya itu shimal. Shimal. Kiri. Ya, yamin. Kanan kiri. Yaminun shimalun. Tuh. Yamin. Ya, alif, shimal. Shimal, yamin, Nah, shimal. ada lagi yumna. Yumna juga kanan. Kanan. Kalau yumna bahasa pasangannya atau kebalikannya adalah yusro. Yusro. Makanya kan ada lagu li yadani yumna wa yusro, ya kan? Tapi kalau nyebut yamin maka shimal, yaminan wa shimalan. Kalau menyebut yumna bukan sumla atau shumal, bukan sumla tapi yusro. Nah, ini kayak begini kita harus tahu juga ya pasangan-pasangan kata. Pagi, sore, siang, malam. Malam. Itu kan pasangan. Gemuk. Atau pagi, petang. Ada tak pagi dan malam? Tak ada. Pagi, petang, siang, malam. Ya, pagi, petang, siang, malam. Pasangan-pasangan begitu harus hafal kan? Langit, bumi. Langit, bumi. Matahari, rembulan. Begitu. Nah, yamin, shimal. Yumna, yusro.
Maknanya sama, yamin tangan, yamin kanan, shimal kiri. Yumna kanan, yusra juga kiri. Al-akhir darun, maknahu baitun. Satu lagi apa? Manzilun. Manzilun, sudah hafal, alhamdulillah. Suri fauron. Jadi ada satu yang tak terbuat ya, alal fur dan Alal fauri, exactly, seketika. Apa kemarin itu ya? Alal fauri itu? Alal fauri fauron. Kemarin siapa yang ucap? Alal faur apa? Segera langsung, directly. Apa bahasa Singapurnya? Seketika ya? Seketika sebentar. Ya langsung, setelah ini langsung gitu, seketika juga. Apa? Bahasa lain apa bahasa Melayu? Spontan. Oh spontan ya, spontan boleh, spontan. Spontan. Jadi tanpa ada jeda waktu, masa langsung. Begitu ucap, langsung dijawab. Begitu bertanya, langsung dijawab. Spontan, cepat. Ya, alal faur, langsung spontan. Alal faur. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Ustaz ada buku dia tak ni Ustaz? Buku dia. Bagaimana Ibu? Buku ni saya tak faham nak tengok lah. Saya pun ada Ustaz. Mana dia? Ni. Kan? Ini kita yang pertama dulu, yang pertama. Yang pertama ni yang saya ada ni. Saya cari. Yang pertama itu ini Bu, Al-Juz'ul Awal. Nih. Al-Juz'ul Awal. Oh ni sani. Ini. Yang awal. Awal. Muka surat berapa Ustaz? Saya cari halaman muka surat 48. 48? Ya. 48. Sebab saya tak pernah hadir ni. Itu yang. Ya. Apa Bu? Ini Ibu kan baru join. Baru join itu yang saya mendengar je kan. 48. Ya. Mufradat. Mufradat benar. Jadi kita membahas mufradat ini memang sebetulnya kita sudah tahu sebagian ya. Tapi dengan bahasan begini merasa ini tak Bu? Merasa ada manfaatnya tak? Ada Pak, bagus Pak. Banyak Ustaz. Ada ya? Banyak. Jadi membahas satu kata bisa dielaborasi dengan yang lain-lain sehingga kita menambah pengetahuan. Jadi dari segi linguistik. 5 malam Jumaat Ustaz. Ustaz buat. Jumat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu. Iya. Sekarang malam Sabtu kan? Ya. Lagi satu malam semalam. Nanti ada lagi hari Minggu Ibu, hari Minggu malam. Minggu malam Isnin. Itulah saya tak dapat lah kalau jom-jom Minggu malam. Jumat malam, Minggu malam itu uslub. Nah, Senin malam, Selasa malam itu sorob, tasrif. Dan hari Rabu petang ya. Baik, ada yang persoalan lagi tak? Saya nak tanya Ustaz. Ya, yang bolehlah. 47 kan? Yang bila ditanya faqala sabiyu ibnu khalifati aula minni. Di situ khalifah dia walaupun dia ada tak marbuta kan Ustaz, tapi dia menunjukkan pada lelaki. Ya. Selain pada aula, boleh tak digunakan muannas muzakkar? Selain daripada digunakan aula, ada muannas isim tafdil, dia boleh gunakan untuk muannas atau muzakkar kan, berbeza. Isim tafdil akbaru ahsanu itu digunakan untuk muzakkar dan muannas sama. Contoh, Aliyun ahsanu. Aliyun muzakkar. Ahsanu muzakkar kan? Ya. Ali lebih baik. Sekarang Fatimah lebih baik. Bahasa Arabnya macam mana? Fatimah tuh ahsanu juga. Dia bukan ahsanah Ustaz. Tak boleh. Oh iya. Sama. Ya, baik. Ini sedikit penting nih. Oh dia tak ikut dia punya tu kan? Isim tafdil itu tidak membedakan muzakkar muannas, tidak. Oh iya. Aliyun ahsanu.
Fatimatu ahsanu. Ahsanu. Fatimatu ahsanu. Contoh yang lainnya, contoh yang lain, misalnya, Fatimatu ajmal boleh? Ajmal. betul, Fatimatu ajmalu. Fatimah lebih cantik. Lebih cantik Ajmal. Dia ada tambahan alif depannya kan? Ya. Hamzah. Ya, kalaupun misalnya, kalau misalnya Zaidun, ajmalu juga sama. Oh iya ke? Ajmalu. Zaid lebih tampan misalnya. Ajmalu. Ajmalu. Jadi isim tafdil itu Tidak ada mu'annas. tidak dibedakan muzakkar muannasnya. Khusus isim tafdil. Kalau kita sholat subuh, ada ungkapan begini, sholat lebih baik daripada tidur. As-salatu minan naum. Itu khairun. As-salatu khairu minan naum. khairun ya. Ya. Minan naum. As-salatu muzakkar muannas. Muannas. As-salatu muannas kan? As-salamu muannas. Manas. Khairun muzakkar muannas. Muzakkar. Muzakkar. Khairun muzakkar. Tidak ada tamar butoh. Nah, as-salatu kan mubtada. Khairun kan khobarnya. Bukankah khobar harus sama dengan mubtadanya? Muzakkar muannas. Ya. Nah, inilah rahasianya yang tadi kita sampaikan. Khairun ini isim tafdil, bentuk yang berbeda, wazan yang berbeda. Nah, karena khairun ini isim tafdil, isim yang bermakna lebih, salat lebih baik, maka isim tafdil itu tidak lagi dibedakan antara muzakkar dan muannasnya. As-salatu khairun. Salat itu lebih baik daripada tidur. Atau dibalik, misalnya muzakkar, misalnya apa ya? Ad-du'a'u khairun. Doa itu lebih baik daripada apa misalnya? Doa lebih baik daripada mengumpat. Mengeluh. Daripada mengeluh, boleh. Daripada mengeluh, benar. Mengeluh apa bahasa Arabnya? Minasyakwa. Oh. Minasyakwa. Ad-du'a'u khairun minasyakwa. Syakwa. Jadi kata syaka. Tuh. Syaka yashku. Syakwa. Doa itu lebih baik daripada mengeluh. Ad-du'a muzakkar bukan? Iya. Muzakkar. Khairun juga muzakkar. Tuh, as-salatu muannas khairun. Ad-du'a muzakkar khairun. Nah, kesimpulannya, isim tafdil, isim yang bermakna lebih itu bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas sekaligus, tidak dibedakan. Dia dua alam lah Ustaz, dua alam dia pakai. Dua alam. Dua alam. Ya. Nah, kalau Alam perempuan, aliyani alam sama ya Pak ya? Bagaimana Pak Ji? Aliyani ahsanu, dua ali lebih baik. Nah, Sama juga, betul, sama. Bahkan isim tafdil juga tetap berlaku untuk mufrad, untuk jamak. musanna, juga jamak. Oh, boleh guna semua. Iya. Isim tafdil lebih simpel, lebih sederhana. Aliyun ahsanu. Aliyani ahsanu. Aliyuna ahsanu. Fatimatu ahsanu. Fatimatani ahsanu. Fatimatu banyak ahsanu. Itu isim tafdil. Enak ya isim tafdil itu. Ya. Baik Ustaz, syukran. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, kalau saya nak cakap masykur pada Ustaz, kalau ada tak masykurah pada perempuan? Boleh yang disyukuri itu orangnya atau perbuatannya Ibu? Perbuatannya. Ya, makanya boleh saja meskipun kita kepada laki-laki
masykur, kepada perempuan masykur juga. Boleh. Kenapa? Karena yang disyukuri itu, yang diucapi terima kasih, itu bukan orangnya, tapi perbuatan kebaikannya. Amalun masykurun. Jadi amaluka masykurun. Amaluki masykurun. Jadi bila Perbuatan kita, disyukuri, diterima kasih. bila nak gunakan kata syukran dan masykur tu Ustaz? Ya, syukran itu artinya sikap berterima kasih. Terima kasih. Syukran. Syukran terima kasih. Nah, kalau masykur artinya diterima kasihi, Oh, diapresiasi, dihargai. Itu masykur. Tapi dalam penggunaan boleh juga sama dua-duanya. Masykur jiddan. Sangat diterima kasihi. Jadi kita sangat berterima kasih pada orang yang berbuat baik. Makanya huwa masykurun. Dia diterima kasihi. Boleh tak kalau misalkan kita bertemu dengan perempuan dan dia berbuat baik kepada kita, dan kita bilang kepada dia anti masykurotun? Boleh. Berarti yang diterima kasih itu adalah orangnya. orangnya maskurah. Masykurah boleh. Masykurah boleh, masykur juga boleh. Masykurah berarti kepada orangnya yang perempuan. Kalau masykur berarti kepada amalnya, pada perbuatannya, kepada kebaikannya. Maskur. Jadi tak apa. Asal kita bisa memberikan alasan, penjelasan. Begitu, alhamdulillah. Dia sebut masykur Ustaz. Maskur laka. Macam tu Ya. boleh? Maskur laka. Masykur laka, diterima kasih untukmu. Ha. Masykur laka, kalau masykur laka kurang lazim ya. Paling syukron laka. Oh, syukran laka. Tak pernah sebut Kalau masykur ibu boleh gunakan anta masykur atau amaluka masykur Anta maskur. atau amaluki masykur. Begitu. Anta Gitu ya? maskur. Alhamdulillah. Alhamdu wa syukru lillahi rabbil alamin. Puji dan Anta syukur maskur. lillahi rabbil alamin fakat. Baik, Kalau Ibu anta tanya, maskur, kalau anta maskur Ustaz, kita cakap macam mana ni? Terima kasih kata awak jugalah. Sangat berterima kasih kepada kamu. ya, anta masykur, kamu diterima kasihi. Pelik bunyi Ustaz. Ya udah, ya cukup artinya terima kasih kepadamu saja. Tak apa. Terima kasih kepadamu Baik, Bapak Ibu semuanya, itu saja pelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat selalu. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan, dan kekurang sempurnaan. Semangat terus dalam belajar, semakin kuat, semakin bertekad, semakin mantap, berjaya selalu. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakhtatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz, syukran semua kawan-kawan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.